Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar kembali bersama-sama sirah nabawiyah, kehidupan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, pengantar terkait dengan tema Perang Badar sudah kita sampaikan hingga 2 atau 3 pertemuan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali, namun pada pertemuan kali ini barangkali saya akan membuat satu pembahasan sirah nabawiyah dengan skop yang lebih kecil, mudah-mudahan akan menjadi lebih mudah untuk difahami dan diamalkan setiap pelajaran dan hikmah yang ada di dalamnya. Baik, mereview sedikit terakhir pembahasan kita tentang fase sebelum pertempuran di Perang Badar Kubro, di mana beberapa peristiwa sudah kita kisahkan, termasuk bagaimana para sahabat dan juga Rasulullah Muhammad SAW hendak mengambil sikap terkait dengan perubahan keadaan dari rencana awal untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, namun pada kenyataannya mereka harus berhadapan dengan pasukan perang kafir Quraisy. Baik, setelah diputuskan oleh Rasulullah SAW serta sahabat dari golongan muhajirin ataupun ansor, baik Aus ataupun Khazraj, Rasulullah SAW mulai kemudian membangun sebuah strategi. Di antaranya adalah penempatan pasukan. Ya, kita masih ingat kisah dari sahabat yang kemudian menanyakan, mengkonfirmasi terkait penempatan pasukan yang dilakukan Rasulullah SAW di Badar, yaitu seorang sahabat yang beliau sangat pandai, sangat ahli di dalam strategi peperangan, dengan adabnya, dengan kesopanan dan kesantunannya sebagai seorang sahabat, memperlakukan nabinya, rasulnya, pemimpinnya. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penempatan pasukan ini adalah suatu strategi atau taktik perang belaka, atau memang ini adalah sebuah wahyu yang tidak boleh dimajukan, dimundurkan, atau diganti. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW kemudian menyebutkan ini hanya sebuah strategi, ini hanya sebagai taktik peperangan, maka sahabat inilah yang kemudian memberikan satu usulan, sebuah pendapat dan saran yang sangat luar biasa, yaitu penempatan pasukan ya terkait dengan ketersediaan air di Badar. Ya, jadi sumur-sumur Badar ini dipertahankan pada posisi pasukan kaum muslimin, lalu kemudian sumur-sumur yang lainnya ditutup, sehingga peluang untuk bisa mendapatkan air hanya berada pada pihak kaum muslimin, sedangkan pasukan Quraisy mereka akan kesulitan. Dan ini menjadi satu hal yang vital ya. Di dalam peperangan, setiap masing-masing pasukan tentu membawa jumlah orang yang tidak sedikit. Apalagi Quraisy yang kemarin kita sudah sebutkan kisaran angka dari pasukannya dengan Nabi Muhammad SAW menanyakan berapa jumlah unta yang disembelih setiap harinya. Kisaran antara 900 sampai 1000 orang yang dibawa oleh Quraisy ke Badar. Maka kemudian usulan ini diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang ini memberikan pelajaran kepada kita, jika konsep ini, panduan ini kita bawa ke dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di dalam organisasi terkecil, ya, di dalam masyarakat yaitu keluarga, maka kita bisa mulai
dengan pendidikan kepada anak yang jangan kita warisi pendidikan kolonial penjajahan. Ya, kalau sudah ada kata pokok berarti kan nggak bisa ditawar. Nah, jangan kemudian anak-anak kita didik dengan dengan cara pokok tadi. Jadi kalau orang tua menginginkan sesuatu agar dilakukan oleh anak-anak atau anggota keluarga, maka di sini harus ada kesempatan untuk anggota keluarga ataupun anak-anak juga memberikan pendapat mereka. Andaipun suatu keputusan itu memang sudah tidak bisa diganggu-gugat, orang tua wajib memberikan suatu penjelasan dan pengertian sehingga anak-anak akan memahami mengapa ya ayah bundanya memberikan satu keputusan seperti itu yang bisa jadi kemudian anak-anak kalau tidak dijelaskan mereka tidak bisa menerima keputusan tersebut dan akan sulit untuk kemudian menjalankannya. Namun ketika diberikan penjelasan tentu mereka juga akan mulai diajak berpikir, bahkan dia terlibat ya di dalam pelaksanaan keputusan tadi. Nah, ini akan menjadikan keluarga kita akan lebih hidup seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat. Begitu juga dengan keluarga kita. Kita mulai awali, kita bangun musyawarah itu di dalam keluarga kita. Jadi tidak serta-merta otoriter, orang tua lah yang paling benar, begitu tidak. Ada kalanya kita pun sebagai orang tua salah, ya, tidak melulu kita selalu benar. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini juga memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk menyampaikan pendapatnya, untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Maka anak-anak pun kita beri kesempatan seperti itu. Jadi kalimat atau kata pokoknya itu hati-hati. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang membahayakan yang kita bangun dari keluarga kita. Karena anak-anak kita ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memposisikan sahabat ini adalah umatnya Nabi, kemudian mereka juga muridnya Nabi karena mereka berguru kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan kemudian mereka ini kalau kemudian di dalam kedudukan struktur organisasi tentu mereka adalah staf atau bawahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dilihat dari struktur organisasi seperti itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan para sahabat ini bukan sebagai murid, juga bukan sebagai bawahan beliau. Beliau menyebut ya para sahabat ini dengan istilah sahabat. Sahabat itu kan apa? Teman baik ya, teman dekat ya, best friend gitu. Nah, kita bisa memahami dalam hal ini ketika kita bergaul di masyarakat, kita punya teman. Punya banyak teman, tapi tidak semua teman kita kan dekat dengan kita. Tidak semua hal kita bisa bercerita dengan setiap teman kita, tidak. Tapi ada mungkin 1-2 orang yang kemudian sangat dekat dengan kita secara emosional dan kita menganggap mereka sebagai seorang sahabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap kedekatan dengan para sahabat itu ya sebagai sahabat tadi, teman baik, teman dekat, best friend. Dan kita pun sebagai seorang orang tua yang memiliki peran juga sebagai murabi, barangkali ada yang sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Dimyati di beberapa pertemuan yang lalu. Beliau menyampaikan terkait dengan peran seorang murabi. Murabi itu tidak sekedar guru ya. Bahkan ketika menjadi seorang murabi, kita sebagai orang tua yang memiliki peran murabi tadi harus bisa menempatkan diri kapan kita menjadi orang tua dan anak, kapan kita kemudian bisa menjadi sahabat dari sang anak. Nah, dalam hal ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Anak-anak itu ketika mereka tidak memiliki keamanan dan kenyamanan ya berinteraksi dengan orang tuanya, maka mereka akan cenderung untuk untuk menjauh, menghindar, bahkan mereka akan memiliki rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang tuanya, dan itu bisa menjadi satu batu sandungan di dalam kita melaksanakan untuk mencapai visi pendidikan generasi. Jadi perlakuan kita kepada anak-anak jangan sampai kemudian kita
mewarisi satu perlakuan seperti halnya kolonial penjajahan gitu ya. Jadi pokoknya itu harus kita jadikan satu kehati-hatian. Jangan sampai kalimat-kalimat yang menunjukkan otoriter gitu ya. Jangan sampai kita menutup semua kesempatan kepada anak-anak untuk tidak bisa memberikan pendapat mereka, kemudian tidak bisa memberikan ruang mereka untuk berkreasi, untuk berpikir kreatif, bahkan untuk mengkritisi. Namun tetap ditekankan dalam adab-adab kesopanan, ya, kesantunan, baik itu secara perilakunya ataupun secara ucapan kalimatnya. Dan ini dicontohkan interaksi antara sahabat dengan rasulnya. Interaksi ini dalam hal ini kita baru berikan satu contoh tentang Al-Hubab bin Muzir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di sepanjang perjalanan kisah sirah nabawiyah ini tentu ada banyak interaksi antara sahabat-sahabat yang lainnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu jelas di sana pasti menunjukkan adabnya, ya, seorang sahabat kepada nabinya, kepada rasulnya. Ya, Masya Allah. Nah, kita sampai di sana ya. Kemudian kita akan mulai pada pembahasan kali ini terkait dengan kancah pertempurannya. Jadi kalau kemarin kita baru mulai tentang fase sebelum pertempuran, nah ini kita sudah mulai masuk di kancah pertempuran, namun belum pada pertempuran ini ya, perangnya ya, belum. Masih dalam persiapannya ya. Jadi kita panjang tidak apa-apa dalam pembahasan perang Badar Kubro ini ataupun pembahasan-pembahasan yang lain, namun mudah-mudahan dalam setiap bahasan yang kita sampaikan, yang akan kita dengarkan kisahnya, ada pemahaman satu dari sisi kisahnya itu sendiri, dari sisi sirah secara kronologisnya, dan yang kedua kita memahami dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran apa, dan kira-kira kalau kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita seperti apa. Kalaupun nanti akan saya sampaikan hanya sebagai contoh saja, hanya sebagai bagian kecil dari apa yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya. Namun saya yakin ya di rumah ya ketika mendengarkan kajian ini tentu mungkin akan muncul begitu banyak pemikiran-pemikiran dan pendapat yang berbeda, bisa jadi berbeda ya, bahkan mungkin juga tidak hanya satu dua, bisa jadi akan muncul banyak sekali pelajaran dan hikmah yang kemudian bisa diambil antara satu dengan yang lainnya, bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda. Baik, ketika Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin sudah kemudian membuat strategi-strategi termasuk dalam penempatan pasukan kaum muslimin, maka pada saat itu sahabat Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'adz memberikan sebuah usulan tentang pembangunan markas komando. Jadi markas untuk pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan kepada Rasulullah SAW ya agar membangun markas itu dengan tujuan untuk menjadikan tempat itu sebagai perlindungan dari serangan musuh. Meskipun Rasulullah SAW dan para sahabat sudah menyusun strategi, bahkan beliau dengan pasukan sudah datang lebih awal di Badar sehingga bisa menempati posisi-posisi strategis, bisa memilih strategi seperti apa begitu ya terkait dengan penempatan pasukan, karena ini juga sangat penting di dalam peperangan. Namun Sa'ad bin Mu'adz tidak menginginkan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin pasukan, sebagai komandannya, untuk berada di garda terdepan. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Dan sebagai satu strategi, maka seorang pemimpin pasukan atau komandan dari pandangan Sa'ad bin Mu'adz, alangkah lebih baiknya bahwa Rasulullah SAW berada di satu tempat ya yang kemudian bisa dari situ bisa mengawasi jalannya peperangan dan mengatur strategi. Karena di dalam peperangan ya yang terjadi tidak selalu apa yang diharapkan. Ya.
Sehingga Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tidakkah kita membangun sebuah markas untuk engkau tempati? Ya, di situ nanti kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bisa kemudian mengatur strategi. Kalaupun kemudian menang, ya itu memang yang diharapkan. Tetapi kalau kemudian terjadi tidak seperti apa yang kemudian diharapkan, tentu dalam hal ini harus mengambil strategi yang lain. Ada antisipasi, ada kalau kita nyebutnya plan A, plan B begitu ya. Tapi di dalam peperangan tentu ada strategi-strategi yang harus dibuat. Jika strategi yang pertama tidak berhasil, berarti harus dilakukan strategi yang lainnya. Di dalam perang Badar ini kan yang ikut serta di dalam peperangan pasukannya adalah pasukan yang sangat terbatas dan tidak disiapkan untuk perang. Jumlahnya sangat sedikit dan jauh lebih banyak jumlah para sahabat yang ada di Madinah. Seandainya terjadi kekalahan ya terhadap pasukan kaum muslimin yang bersama dengan Rasulullah SAW saat itu, maka kalau Rasulullah SAW berada di satu markas yang bisa memantau jalannya peperangan, beliau masih punya kesempatan untuk kemudian meminta bantuan ke Madinah. Jadi beliau sebagai pemimpin pasukan ini menjadi satu kunci utama. Kalau pemimpinnya itu berada di paling depan ketika itu dan kemudian terjadi kekalahan, maka sudah habis ini pasukan. Semangatnya pasukan itu kalau pemimpinnya sudah tidak ada, maka itu sudah sangat menjatuhkan mental mereka. Namun ini sebagai bagian strategi. Ya, bukan berarti kemudian kalau seorang pemimpin yang kemudian tidak berada di garda terdepan itu adalah seorang yang pengecut, ya, tidak memiliki keberanian, tidak seperti itu. Kita harus memberikan satu keseimbangan antara keberanian dan strategi. Ya, keduanya dibutuhkan. Nah, tetapi dalam hal ini Sa'ad bin Mu'adz ini mengusulkan sebagai suatu strategi untuk antisipasi jikalau ada keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Sehingga Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan, sebagai komandan memang harus dilindungi, harus dijaga, harus ditempatkan pada tempat yang aman sehingga beliau bisa menyusun strategi-strategi mengawasi jalannya peperangan. Nah, di Badar ini ada satu tempat yang agak lebih tinggi, ini semacam gundukan tanah begitu ya. Di tengah-tengah medan pertempuran itu dibangunlah markas yang itu nanti di sana Rasulullah SAW berada. Di sana beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga 3 pemuda Ansor yang dipimpin Sa'ad bin Mu'adz sendiri. Nah, disinilah kemudian Rasulullah SAW berada pada saat nanti terjadi peperangan di Badar. Nah, manfaat dari dibangunnya markas komando ini, ya, setidaknya tadi sudah sempat saya sebutkan, tapi ini untuk kemudian lebih menguatkan kembali bahwa yang pertama, dengan adanya markas tersebut dimungkinkan bagi komandan atau pemimpin perang untuk memantau dan mengawasi jalannya pertempuran. Ya. Jadi ini sangat penting. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, kalau di dalam peperangan, siasatnya tadi, dibangunkan markas supaya pemimpinnya ini bisa memantau, mengawasi seperti apa jalannya peperangan, apakah harus berganti strategi, atau harus menginstruksikan ini dan itu. Ya, itu fungsinya di sana. Ada fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua, ketika markas komando itu dibuat, maka dipastikan bahwa keadaan di sana aman. Sehingga komandan yang berada di dalam markas, yang memiliki fungsi pengawasan tadi, ya, itu harus terjaga keamanannya, dijaga, dilindungi. Ya. Jadi ini fungsi penjagaan dan perlindungan terhadap pemimpin, ini menjadi sangat penting. Di mana ketika tadi sudah saya sebutkan kalau tidak ada pemimpin apalagi di dalam medan perang ya itu akan menjadikan kekuatan mental terutama bagi pasukan itu jatuh. Dan nanti kita akan lihat bagaimana terjadi di perang Uhud ya, perang setelah perang Badar ini, bahwa ketika ada isu Rasulullah SAW wafat, maka pasukan ini kemudian tercerai-berai. Jadi yang mau mengomandoi nggak ada.
Yang mau mengatur nggak ada, yang memerintahkan nggak ada. Jadi setiap pasukan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan, yang menurut mereka itu yang terbaik. Jadi tidak ada keseragaman, ya. Sehingga ini sangat akan mengacaukan ya jalannya peperangan dan ini akan fatal sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, dan ini juga sebagai satu strategi untuk mengantisipasi kalau terjadi kerugian-kerugian yang dimungkinkan akan muncul dari pertempuran tersebut. Ya, tadi kan kita sudah sampaikan kalau menang, ya itu memang harapannya. Tapi kalau kemudian terjadi peristiwa atau keadaan yang tidak sesuai harapan, tentu harus ada antisipasinya seperti apa. Dan ini adalah sebagai bagian dari strategi. Nah, di dalam strategi peperangan memang demikian. Mungkin kita juga tidak terbayang bagaimana kemudian kalau kita berada di dalam situasi yang seperti itu. Namun kalau kemudian kita tarik ya konsep strategi ini di dalam keluarga kita, ya anggaplah bahwa pertempuran yang sebenarnya sedang kita hadapi ini adalah satu pertempuran di mana kita nih sebagai orang tua yang sedang memiliki satu visi untuk mendidik generasi. Ketika mendidik generasi, tidak semuanya akan berjalan mulus. Tentu di situ kita akan berjumpa dengan musuh-musuh. Musuhnya kan banyak ya. Faktornya ini adalah internal atau eksternal. Itu semuanya kan musuh yang harus kemudian dihadapi, yang harus diatasi. Ya, ketika kita mendidik generasi, apa misalnya hambatan, kemudian kendala, ataupun kemudian yang kita sebut sebagai musuh tadi, yang mungkin akan muncul di dalam pertempuran ini, ketika kita akan mendidik generasi itu. Banyak ya, dari lingkungan masyarakat, pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan, ya, ataupun kemudian dari sisi internal kita, ya, informasi-informasi yang masuk kepada kita, kemudian yang membuat kita akan mengambil suatu keputusan, apakah keputusan itu akan tepat ataupun tidak, itu juga bagian dari fungsi di dalam pengawasan. Ya. Terlebih lagi ketika kita sudah memutuskan nih, ini anak akan kita jadikan satu generasi ya, sekelasnya para sahabat, lalu kita akan pilihkan makanan terbaik, lingkungan belajar terbaik, ya kan, guru terbaik, ya. Semuanya sudah kita siapkan. Namun dalam perjalanan itu kan tidak mulus. Contoh saja, kita menghadapi pandemi ini kan tidak seperti yang kita harapkan. Kita sudah merencanakan anak-anak ini akan kita persiapkan ya dengan pendidikannya. Maka kemudian misalnya kita daftarkan di Kutab ataupun kemudian di sekolah Islam yang lainnya. Di situ kan kita sudah ada perencanaan. Ini untuk mempersiapkan generasi kita. Namun pada kenyataannya ada kendala yang dihadapi. Anak-anak harus tidak diliburkan ya, tapi harus belajar jarak jauh. Ya, mereka harus belajar online. Mereka harus belajar tapi posisi di rumah. Dan yang memantau mereka bukan lagi guru pada saat pembelajaran itu. Bukan guru yang ada di Kutab, yang ada di sekolah mereka, tapi kita sebagai orang tua di rumah. Iya kan ya? Jadi ini ada perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang perjalanan kita sedang mempersiapkan generasi kita ini. Ya, ini kan bagian dari pertempuran kita kan di situ ya. Nah, fungsi mengawasi ini ya harus berjalan. Meskipun kemudian orang tua memiliki kesibukan-kesibukan, misalnya ayah untuk kemudian mencari nafkah, mencari maisha, bekerja, kemudian ibu juga ada peran-peran yang tidak hanya sebagai peran sebagai ibu, tapi peran sebagai istri, peran sebagai anak, peran sebagai anggota masyarakat, dan lainnya. Nah, fungsi mengawasi ini harus tetap jalan. Ketika kita memahami bahwa fungsi pengawasan ini ya berada pada kepala rumah tangga, ya, berarti kan suami ya. Ketika itu tidak berjalan, ya, tentu nanti ini dalam perjalanannya akan lebih banyak permasalahan. Kalau ada masalah dan itu tidak segera diselesaikan, ya kalau tanpa pengawasan bisa saja
penyelesaiannya terlambat atau kemudian tidak diantisipasi sebelumnya. Tapi dengan pengawasan, semuanya akan lebih terpantau. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka segera akan diatasi. Jadi tidak sampai kebablasan atau tidak sampai kita ini kecolongan, begitu. Ya. Fungsi pengawasan di dalam keluarga kita, terutama ketika kita ini sedang mendidik generasi, maka itu menjadi sangat penting. Dan fungsi pengawasan ini dipegang oleh orang tua, terutama sebagai pemimpin keluarga. Lalu kemudian markas komando, ya, dalam hal ini kalau di dalam peperangan kan markas. Nah, kalau di rumah kita apa? Ya rumah tempat tinggal kita itu. Disitulah sebagai tempat penjagaan dan perlindungan. Ya, apakah hanya untuk komandannya saja? Ya tentu tidak, untuk kesemuanya. Tetapi dalam hal ini, sebagai pemimpin keluarga yang memiliki fungsi di dalam mengawasi, ya, dan memiliki peran untuk menentukan strategi ataupun keputusan, harus dijaga dan dilindungi dari berbagai macam gangguan, ya, di luaran sana, termasuk juga di dalam rumah. Maka kenapa kemudian rumah itu dianggap sebagai markas, tempat yang kemudian paling aman dan paling bisa melindungi. Ya. Terutama ini untuk komandannya ya, maksudnya pemimpin keluarganya. Ya. Gimana? Karena kalau pemimpin keluarga nih, misalnya sedang melakukan bekerja di luar begitu ya, secara fitrahnya memang banyak aktivitasnya di luar. Kemudian ketika pulang mendapati satu keadaan nih, markasnya nih, rumahnya yang menjaga dan melindungi dirinya dari berbagai macam gangguan, baik itu fisik ataupun psikis. Kalau fisik ya jelas ya, rumah ini melindungi dari berbagai situasi lingkungan di luar ya, misalnya panas, hujan, ya apapun itu. Jadi lebih nyaman. Satu itu, kemudian perlindungan secara psikisnya, cara mentalnya, ya merasa nyaman saja di rumah sehingga dia bisa menjalankan fungsi mengawasi tadi. Nah, kalau misalnya ayah nih baru saja bekerja, capek luar biasa, kemudian pulang, ya. Ketika pulang dia sebetulnya punya fungsi untuk kemudian memastikan ya anak-anak ini juga mengikuti pembelajaran dengan baik, ya mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk begitu. Artinya mengawasi bagaimana perkembangan mereka dan pendidikan mereka. Tapi kan laki-laki ya, ayah ini kan ya capek luar biasa kalau kemudian habis pulang langsung kemudian harus melakukan hal-hal itu. Maka disinilah ya yang ada di rumah, termasuk istri, begitu ya, yang menyiapkan bagaimana penjagaan dan pelindungan tadi. Dibuatlah senyaman mungkin, ya, supaya tidak kemudian terlalu merasa capek, barulah kemudian nanti setelah suami ini sudah mulai bisa melepaskan beban-beban yang ada di luar sana, menata hati dan pikiran, nah baru bisa berinteraksi dengan orang di rumah. Mungkin ada masalah di kantor, ya tidak dibawa ke rumah jadinya ya. Jadi kalaupun dibawa ke rumah itu bisa kemudian diminimalisir gitu. Jadi ketika interaksi dengan keluarga, dengan istrinya, dengan anak-anak, ya tidak akan mencampur baurkan pikiran yang tadi sudah membebani dari kantor, dari luar, dari pekerjaan, ya ketika bertemu dengan anak ya tidak sinis, tidak aras-arasan gitu ya, berinteraksi dengan anak, menemani anak belajar, atau bahkan untuk bermain, atau hanya untuk ngobrol, ya, untuk berkomunikasi dengan mereka. Penjagaan dan perlindungan ini diperlukan untuk pemimpin di rumah kita agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini artinya bahwa seorang pemimpin di dalam keluarga kita dia pun harus bisa mengantisipasi. Ya, kalau tadi contohnya ketika masa pandemi dengan kondisi seperti ini, ya, ketika kita tetap akan mempersiapkan generasi berarti harus mengantisipasi kira-kira kalau kondisi seperti ini apa yang kemudian harus segera dilakukan. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara pandemi ini ya
anak-anak tidak bisa terbantu melakukan pembelajaran di skutab, di sekolah begitu. Kemudian itu semua menjadi mengacaukan proses pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak. Nah, ini hanya sebagai bagian dari contoh jika kita ambil di dalam situasi, di dalam keluarga, di dalam rumah. Jadi seorang pemimpin, dia harus mampu dalam mengawasi, dia harus mampu memerankan fungsi pengawasan, lalu kemudian sebagai seorang pemimpin, dia akan dijaga dan dilindungi, ya, diberi atau dipastikan keamanan, ya, kemudian kenyamanannya, baik secara fisik dan psikis, sehingga kemudian bisa berpikir dengan jernih untuk menyiapkan strategi-strategi apa yang harus diberikan kepada anak-anak dalam konteks pendidikan generasi. Mungkin ini juga bisa diterapkan pada kasus-kasus yang lainnya. Namun dalam hal ini saya ambil satu contoh tentang pendidikan generasi. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baik, nah pada saat peperangan Badar ini berlangsung, ya, artinya ini sudah masuk di dalam medan perang, hanya belum saling berhadapan-hadapan dengan pasukan, ya. Malam sebelum peperangan itu terjadi, pertempuran itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah Allah berikan rasa kantuk. Rasa kantuk yang luar biasa. Nah, ini menjadi satu pembelajaran yang luar biasa penting, ya. Orang yang ngantuk itu enaknya apa? Ya tidur, ya. Jadi kantuk, maka kemudian dengan kantuk itu pasukan kaum muslimin mudah untuk tertidur. Ya. Biasanya orang itu susah tidur tuh kalau apa? Kalau lagi banyak pikiran, ya, insomnia, ya, stres, ya, takut, khawatir, itu nggak bisa tidur. Efeknya apa kalau nggak bisa tidur? Jelas, badan akan kemudian tidak fit. Secara fisik itu akan merugikan. Ya. Dan pikirannya juga jadi kemana-mana. Itu sangat tidak menyehatkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki kebiasaan kalau tidak ada keperluan, beliau akan tidur setelah Isya. Dan bangun di tengah malam untuk beribadah. Tidak begadang. Ya. Tidak begadang. Dan nikmat ngantuk kemudian bisa tidur itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya, pernah ya yang insomnia, rasanya nggak enak ya. Badan itu nggak enak, pikiran itu nggak tenang. Tapi kalau sudah tidur, ayem. Lah nggak kepikiran apa-apa ya, kecuali ngimpi masalahnya. Lah itu baru mumet. Nah, tapi kalau orang-orang itu lelah, terus kemudian merasakan kantuk, tidur, sudah tidak kepikiran. Pokoknya itu bagian dari cara Allah untuk mengistirahatkan pikiran ataupun badan. Dan rasa kantuk ini pun, ya kalau ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengirimkan atau memberikan rasa kantuk itu sehingga para sahabat tidur. Di peristiwa yang lain nanti kita akan jumpai, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada pada situasi yang yang sangat riskan, terjadi adanya konflik internal di dalam kaum muslimin. Apa itu? Isu-isu. Jadi kalau orang sama-sama melek gini kan ngobrol ya, lama-lama kita membicarakan ini dan itu, ya, membicarakan ini dan itu, yang pada saat itu ada isu yang sangat membahayakan bagi persatuan kaum muslimin. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar membuat isu itu tidak dibicarakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pasukan kaum muslimin ini tanda petik lelah secara fisik. Jadi memperjalankan pasukan di waktu yang tidak biasanya beliau memperjalankan pasukan. Biasanya beliau kan misalnya memperjalankan pasukan di malam hari, nanti istirahat di siang hari, misal seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperjalankan pasukan ya di siang, kemudian di sore, malam, terus sampai kemudian betul-betul pasukan ini merasakan lelah yang sangat luar biasa, sehingga ketika mereka pas berhenti untuk istirahat, mereka sudah ngantuk luar biasa dan dimanfaatkan untuk tidur dan tidak ada kesempatan untuk membicarakan isu itu. Nanti kita akan bahas itu. Tapi ini menjadi salah satu bagian dari
strategi juga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga bagian dari pertolongan Allah. Di dalam perang Badar ini, rasa kantuk yang dihadapi oleh kaum muslimin dan mereka bisa tertidur pada malam sebelum perang Badar, ini bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ini juga bagian dari pertolongan Allah. Dengan tidur itu ternyata memiliki faidah. Pasukan kaum muslimin ini bisa istirahat karena besoknya kan harus fit. Kita kan sering ya, kalau anak-anak besok itu ada kegiatan yang kemudian mereka harus memiliki stamina yang prima, kemudian mereka harus berangkat pagi-pagi, yang memerlukan pikiran yang jernih, entah itu mau ujian, entah itu mau outbound, entah itu mau wisata gitu ya, atau mau kegiatan-kegiatan apa, hal-hal yang kemudian harus dipersiapkan betul-betul secara fisik dan mentalnya. Anak-anak disuruh sudah bubuk duluan gitu ya, besok harus bangun pagi-pagi, besok harus ujian, besok harus ini, harus itu gitu ya. Istirahat kan ya, yang diminta kepada mereka istirahat. Nah, Allah ingin menguatkan pasukan kaum muslimin ini dengan istirahat. Caranya bagaimana? Dikasih itu rasa ngantuk dan bisa tidur. Karena kalau tidak dikasih rasa ngantuk dan tertidur, maka pasukan ini nanti bisa jadi akan begadang. Kenapa? Karena ada rasa khawatir tentunya. Jumlah pasukannya sedikit, tidak sebanyak pasukan musuh. Yang kedua, persiapan mereka minim. Walaupun jelas tetap mereka beriman kepada Allah. Apapun yang terjadi mereka akan maju. Ya mati-mati gitu ya. Nah itu adalah syahid. Tetapi kan ada perasaan-perasaan khawatir itu juga ada. Ya, mikir besok bagaimana. Stres nanti malahan. Maka kalau dibuat kantuk, tidur ya sudah, bisa istirahat badannya, bisa istirahat pikirannya, hatinya tenang. Maka yang kedua, faedah dari rasa kantuk dan tidurnya para sahabat pada malam sebelum perang Badar, yaitu Allah memberikan ketenangan dengan menghilangkan rasa takut yang ada di dalam hati para sahabat. Masya Allah. Ini faedah dari rasa kantuk dan tidurnya para sahabat. Yang ini atas izin Allah ya diberikan pada malam sebelum perang Badar. Bukankah ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya? Bahwa ternyata ngantuk itu anugerah ya, nikmat. Bisa tidur itu adalah sebuah kenikmatan. Ya. Dan kalau di dalam peperangan, ya, di dalam peperangan yang akan dihadapi para sahabat ini kan ya musuh-musuh itu. Kalau ada ketakutan, kekhawatiran wajar ya. Jadi ini kalau di dalam satu pertempuran mereka membutuhkan adanya satu ketenangan, kesiapan fisik ya dan ketenangan hati untuk berhadapan nanti dengan musuh. Yang sebagai penentu kemenangan pada pertempuran di esok harinya, ya, yang menjadi kuncinya itu adalah dari ketenangan hati. Kuncinya itu, kemenangan kuncinya adalah ketenangan. Maka kalau kita kemudian ini kita tarik dalam kehidupan kita di masa sekarang, ya mungkin kita tidak menghadapi pasukan dengan senjata perang mereka, tidak dengan pedang, tidak dengan bom ataupun dengan apa? Senapan, dengan pistol, tidak. Tetapi kita dalam kehidupan ini juga menghadapi ujian-ujian juga, gitu ya, pertempuran-pertempuran juga. Ya, Ibu pernah ujian kan ya? Ujian di sekolah pernah. Ya itu bukannya Ibu juga sedang bertempur. Maka butuh istirahat yang cukup, ketenangan. Kalau itu tidak dapat, itu sudah isyarat kita kalah. Maka yang penting adalah ketenangan. Dan ini bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Makanya kenapa penting setelah kalau tidak ada urusan gitu ya, maka setelah Isya anak-anak ini diarahkan untuk istirahat. Kalau ingin bangun di malam hari, ya ajak untuk kemudian dilatih sholat malam gitu. Kalaupun belum bisa, ya tidak mengapa, tergantung usianya kan ya anak-anak. Kemudian diajak untuk bangun sebelum subuh, sebelum azan subuh. Dan ini akan memberikan ketenangan kepada anak-anak. Jadi ketenangan itu ada pada orang tidur dan ketakutan itu ada pada orang begadang. Nah, maka hindarkan ya kebiasaan begadang itu.
kecuali ada uzur, ada keperluan, ya itu bukan begadang kalau menurut saya. Kalau ada keperluan memang harus diselesaikan, gitu ya. Tapi sebisa mungkin diusahakan. Jika tidak ada keperluan, jangan biarkan anak-anak itu tidur larut, apalagi hanya untuk nonton film, main game, ya, atau main apapun yang lainnya. Kalau itu bukan sesuatu yang memang diperlukan. Dan saya yakin kalau anak-anak sih apa ya yang dibutuhkan kalau malam itu, yang mereka harus melek gitu. Nggak ada ya, nggak ada gitu ya. Jadi kalaupun ada mungkin sangat sedikit sekali. Ya. Jadi kita tanamkan itu kepada anak-anak dan menjadikan itu sebagai kebiasaan. Dan niatkan ini adalah untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu akan menjadikan pahala tersendiri bagi kita tentunya. Ya. Nah, ini diantara dari faidah ya yang Allah berikan kepada pasukan kaum muslimin dengan rasa kantuk dan tidur. Nah, kita ambil pelajarannya dari sisi ini. Kemudian selain rasa kantuk dan bisa tertidurnya para sahabat, Allah Subhanahu wa taala pada malam sebelum perang Badar itu menurunkan hujan. Ya, ini sebetulnya juga ada cerita sendiri ya. Selain memang hujan itu sebetulnya apa ya adalah rahmat gitu ya. Ada faedah-faedah lain yang kemudian nanti kita akan sampaikan di sini. Sekarang ini musimnya musim hujan atau musim kemarau ya? Kadang panas, kadang hujan. Musim hujan harusnya ya, musim hujan. Ya tidak harusnya ya, tapi kalau dilihat dari siklus musimnya, nampaknya ini musim hujan ya, walaupun tetap ada panas ya. Nah, kalau kita hendak bepergian atau mungkin kita dari suatu tempat ingin kembali ke rumah atau kita sedang di perjalanan, terutama saat kita mungkin tidak naik kendaraan yang tertutup begitu ya, misalnya naik sepeda atau sepeda motor gitu ya. Rasanya itu ya, mayoritas bahkan sebagian besar orang merasa jangan hujan dulu gitu ya. Padahal hujan itu adalah rahmat gitu ya. Kenapa kita tidak mau dikasih rahmat kok malah minta menolak atau bahkan minta ditunda. Kadang-kadang malah kita nyalah-nyalain hujan gitu ya. Kita tidak suka dengan hujan, kita benci dengan hujan. Nah, ini juga bagian dari pelajaran keimanan. Ini dialog yang menarik ya kalau dengan anak-anak nih. Ya, dialog iman nih. Dengan hujan ini bisa jadi dialog iman. Kira-kira kalau ibu mau berangkat gitu, pas hujan turun gitu ya, gimana? Komentar pertama apa? Ya, hujan. Gitu. Nah ya, alhamdulillah langsung berdoa. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan ini, turunkanlah hujan ini dengan lebat dan jadikanlah hujan ini bermanfaat. Nah, baik. Diturunkan hujan pada malam sebelum perang Badar, ya. Ini memberikan diantaranya dua faidah yang disebutkan di sini, bahwa ketika itu kaum muslimin yang ikut di dalam perang Badar kemarin jumlah berapa ya? 313 sampai 317 ya. Itu kisaran angkanya. Yang jelas di atas 300 orang. Ya, di atas 300 orang. Ketika itu, ya, Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemuliaan ya. Allah memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin dengan menurunkan hujan itu. Mengapa itu sebagai suatu kemuliaan? Ya, selain memang hujan tadi adalah rahmat, ini dia beberapa faedahnya. Al-Imam Ar-Razi pernah mengatakan bahwa pada umumnya orang-orang mukmin pada saat itu, ya kaum muslimin, pasukan kaum muslimin ini merasa merasa jijik kalau dirinya sendiri itu sedang dalam keadaan junub. Padahal itu kan dalam kondisi peperangan ya. Jadi kalau untuk bersuci itu agak sedikit kesulitan kan, harus pakai air ya. Maka kemudian mereka akan merasa sangat sedih kalau kondisi seperti itu terjadi pada mereka. Karena tidak ada air untuk kemudian bisa bersuci, digunakan untuk bersuci. Nah, dengan hujan inilah Allah Subhanahu wa taala memampukan kaum muslimin yang tadi kalau mereka sedang junub merasa jijik pada dirinya gitu ya. Kemudian membuat mereka jadi sedih dan gelisah gitu ya.
Maka Allah kemudian menurunkan hujan itu sehingga mereka bisa bersuci. Dan ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin sebelum perang Badar. Ya. Ibnu Jarir pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin ya ketika singgah di Badar ya di mana di antara mereka itu memang ada sumber air dan juga bukit-bukit begitu ya. Nah, kaum muslimin ini merasa sangat capek luar biasa. Nah, disinilah setan itu membisikkan ya, membisikkan di hati para sahabat ini ya, yang mengatakan seolah-olah begini, kalian ini menganggap bahwa kalian ini adalah wali-walinya Allah dan di antara kalian juga ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang musyrik itu mereka bisa mengalahkan kalian dengan menguasai sumber mata air. Ya, jadi kan berarti kaum muslimin tidak bisa mendapatkan air. Nah, ini kan dalam perjalanan ke Badar ya. Kemudian mereka sama setan tadi menancapkan di dalam hati pasukan kaum muslimin bahwa kalian ini wali-walinya Allah ya, tetapi kalian ini sholat dalam keadaan junub. Dan itu makin membuat galau, membuat sedih para sahabat. Sehingga ketika air hujan ini turun dengan sangat lebat, maka kaum muslimin bisa mendapatkan faidah dari air yang turun tersebut untuk minum dan juga untuk bersuci. Ya, jadi ini berarti kejadiannya sebelum sampai di Badarnya ya. Nah, pada saat itu ya Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan hujan tadi ya menjadikan gangguan-gangguan setan, bisikan-bisikan tadi itu hilang. Bahkan kemudian para sahabat ya secara fisiknya mereka bisa bersuci dari hadas. Mereka kan kalau misalnya junub bersuci ya kemudian mereka bisa melakukan sholat. Ya. Jadi secara psikisnya ini dihilangkan rasa sedihnya, rasa khawatirnya. Dari secara fisiknya ya dibersihkan, disucikan. Ya. Termasuk kita kalau mau tidur juga ini ya adabnya ya bisa berwudu. Kemudian kita sebaiknya menjaga wudhu, walaupun kemudian tidak sholat, kita menjaga wudhu ya untuk keadaan apapun. Nah itu, tapi sebetulnya ya tidak mudah ya untuk kemudian bisa selalu menjaga wudhu itu. Ya. Nah ini disucikan secara fisiknya dengan wudhu, tapi itu secara tidak langsung sebetulnya memberikan satu ketenangan di dalam hati. Nah ini yang berarti yang disucikan juga hatinya. Ini yang terjadi ketika hujan itu turun, maka kaum muslimin yang merasa tadi jijik ya karena tidak bisa bersuci ya karena tidak ada air. Ya, sehingga kemudian Allah turunkan hujan. Lalu kemudian setan yang membisiki, wah kalian ini gimana? Katanya wali-wali Allah, tapi kalian ini sholat juga dalam keadaan junub gitu ya. Nah, ini membuat rasa sedih bagi para sahabat ya, bagi kaum muslimin, bagi pasukan yang berada di Badar pada saat itu. Sehingga dengan demikian datangnya hujan ini bisa menjadikan lega para sahabat. Ya, mereka tidak lagi kemudian gelisah terkait dengan keadaan junub mereka. Nah, kemudian yang kedua, di Badar itu adalah satu area yang di sana itu dipenuhi dengan pasir. Jadi pasirnya itu model yang pasir apa ya? Yang pasirnya itu terus bergerak gitu. Jadi susah kalau kita itu mau melangkah. Jadi orang yang berjalan di atas pasir tersebut, mereka akan sangat sulit gitu. Pernah jalan di pasir di pantai? Di Parangtritis itu ada ya. Jadi kalau kita berada di pasir yang itu kan kejeglong-jeglong gitu ya masuknya gitu dan berat itu pas mau ngangkat itu berat. Jadi kalau mau balapan lari di pasir gitu ya, jelas itu energinya yang dikeluarkan lebih banyak dan cepat lelah dan itu tidak akan secepat ketika lari di tempat yang tempatnya keras, padat begitu ya. Sehingga dengan turunnya hujan tersebut, maka kemudian pasir-pasir itu memadat. Ini akan menjadi keuntungan bagi pasukan kaum muslimin. Dengan begitu berarti pasukan ini akan mudah untuk
melangkah untuk berjalan di atasnya. Ditambah biasanya kalau pasir-pasir itu dilewati gitu kan, namanya pasir ya, nanti bisa kalau kita melangkah itu ya di tempat yang kalau masa kemarau gitu atau di tempat yang berpasir begitu, nanti itu akan ada debu-debu yang kemudian berterbangan ya karena kita ada orang jalan di atasnya. Nah, itu kan akan mengganggu juga ya, mengganggu pernapasan, dilihat juga apa tidak bagus gitu ya. Jadi mengganggu pandangan, mengganggu penglihatan. Maka ketika air hujan itu turun, menjadikan pasir-pasir di Badar itu padat, selain memudahkan berjalan di atasnya, maka debu-debu itu juga nggak ada lagi. Ya, jadi lebih safe seperti itu. Nah, ini yang sebagai hikmah ya, faedah dari diturunkannya hujan sebelum terjadi perang Badar. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita terkait dengan hujan tadi ya. Dan ketika orang itu merasakan kegelisahan, tentu ya itu artinya kan ada ketidaktenangan. Padahal tadi di depan kita sudah bahas bahwa ketenangan di dalam hati itu menjadi satu kunci kemenangan. Maka ketika kita ini dibuat panik, kita ini dibuat gelisah oleh apapun itu, baik media, berita hoax, atau peristiwa-peristiwa apapun, ketika kita kemudian merasakan gelisah, kita merasakan sedih, padahal kunci kemenangan itu ada di ketenangan. Berarti sebaliknya, kalau kita merasa sedih, ya kita tidak dapat kunci kemenangan itu. Tetapi kalau kemudian kita itu tenang, maka kita masih berpeluang sangat besar untuk mendapatkan kemenangan. Baik, kalau membicarakan tentang ketenangan, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyampaikan kepada kita ya bahwa tenang itu gimana caranya? Ya, tenang itu dengan mengingat Allah. Ya. Dengan mengingat Allah itulah kemudian hati menjadi tenang. Maka zikir, berdoa, ya selalu mengingat Allah itu akan menjadikan kita sebagai umat Muslim ya memiliki ketenangan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau mengajarkan kepada kita doa, ya, bagaimana supaya kita berlindung dari rasa kesedihan, kegelisahan. Ya, tentunya sudah cukup ini ya, cukup tahu, hafal, bahkan setiap hari kita baca doanya. Ini ada di dalam doa atau zikir pagi dan petang. Ada yang tahu doa yang mana? Allahumma, ya, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini terhindar dari rasa galau dan juga rasa sedih. Karena disinilah ya kuncinya. Kalau kita tenang kan tadi kunci kemenangan. Nah kalau sebaliknya kan, kalau sedih berarti ya tidak menang. Menghadapi apapun itu. Dalam hal ini peristiwanya adalah peristiwa besar. Sebuah pertempuran yang sangat tidak seimbang. Ya, sebuah pertempuran yang menjadi penentu, yang membedakan hak dan batil. Dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak menemui pertempuran seperti itu sekarang. Tapi kita menghadapi ya hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita gelisah, kalau kita galau, ya, kalau kita ini sedih, maka ya kita tidak akan mendapatkan kemenangan itu. Tapi kalau kemudian kita bisa memanage gitu ya hati kita, ya meminta kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dengan zikir, dengan doa, membuat hati kita tenang, maka kita akan terhindar dari itu. Bahkan kita diajarkan doanya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa galau dan sedih, rasa gelisah dan kesedihan. Karena dengan adanya gelisah, adanya sedih, maka ini akan memunculkan kelemahan di dalam diri.
kemalasan di dalam diri. Nah ini kan ya beruntun. Dari kita ini sedih, gelisah, galau, maka akan menyebabkan kita ini menjadi orang yang lemah. Orang yang lemah ya efeknya malas. Malas jadi orang pengecut ya, kalau jadi pengecut jadi orang yang kikir dan akan lebih mudah untuk kemudian terlilit hutang dan diintimidasi oleh manusia. Maka doa ini sepaket ya. Sudah runtut, minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah, galau, dan sedih, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan juga berlindung dari hutang dan juga intimidasi manusia. Masya Allah. Yang sudah hafal, ya, kita pahami doa ini, minta diberikan perlindungan dari rasa sedih, rasa gelisah, ya, itu tidak hanya tidak hanya sekedar jadi hatinya senang saja itu enggak, tapi ternyata efeknya panjang, ya, akan menjadikan kita lebih produktif insya Allah, akan menjadikan kita lebih bisa berpikir kreatif, akan menjadikan kita ya mencapai kemenangan-kemenangan, insya Allah. Jadi di sini ya, jangan sampai ya segala sesuatu yang ada di dalam diri atau di luar diri kita membuat kita mudah sekali untuk merasa panik, merasa galau, dan sedih. Maka kita jangan lupa untuk terus-menerus berzikir, mengingat kepada Allah agar hati kita menjadi tenang. Kita berdoa seperti doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita berzikir, memohon perlindungan dari perasaan galau, sedih, ya, sampai kepada yang ujung-ujungnya ya ini ya, kita dibebaskan dari hutang ataupun intimidasi manusia. Masya Allah ya, ini adalah nikmat-nikmat Allah bagi kaum muslimin ketika sebelum perang Badar terjadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini ya. Hari ini mungkin yang bisa saya sampaikan sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan, mungkin dari pembahasan ini kita akan jadikan 2 sesi. Ya, mudah-mudahan kalau kita buat agak pendek akan lebih mudah fokus dan akan lebih mudah untuk bisa memahami. Ya, walaupun sedikit, tapi kalau kemudian kita bisa memahami dan mengamalkan, insya Allah itu lebih baik. Ya. Demikian, baik kita cukupkan untuk kajian kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kemudahan, diberikan nikmat iman, Islam, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan kita terus untuk berada di dalam majelis ilmu, diberikan kemudahan untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.